Halo, assalamualaikum pemirsa KS TV. Ketemu lagi bersama saya Firman di podcast Ruang Publik hanya di KS TV. Nah, kali ini kedatangan seorang tokoh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bro Bro. Tigor Ortodan. Wah, satu pagi kehormatan juga. ini ya. Bisa kedatangan seorang public figure di Kediri. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baiknya, dipakai dulu headsetnya. Nah, biar interaksinya bisa lebih menyambung. Menyatu dan Lebih menyatu. Oke, Bro Tigor, gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah Mas baik. Baik banget ya. Oke, Bro Tigor, seorang wedding organizer, seorang make up artist, dan juga pelatih model ya. Iya. Ini bener-bener multi talent. Oke, Mas Tigor, sibuk apa hari ini, Bro Tigor? Hari ini persiapan wedding sama salah satu bikin ini musik nanti malam. Oke, juga seorang singer ya, luar biasa banget, multi talent kata dibilang. Coba-coba Mas. Bismillah, siapa tahu sukses sampai ke nasional. ya Allah, nanti. amin, ya. Oke, Bro Tigor, bicara masalah bakat make up artis ya. Iya. Karena kebanyakan memang cowok untuk make up artis gak banyak gitu ya. Iya. Mulai dari mana ketemu bakatnya sebagai make up artis ini? Awalnya itu saya dilukis. Oh, dilukis Ya, pertama ya. dilukis, Usia berapa itu kalau boleh dilukis. tahu? SMA. SMA, heeh. SMA saya seni lukis, cuma setelah lulus SMA saya tidak kuliah, tapi saya bingung saya mau kerja apa gitu. Akhirnya saya Iya. berpikiran ini, oh apa sih make up gitu. Oke. Saya pertama kali masuk dunia makeup tidak tahu itu makeup untuk apa. Nggak tahu sama sekali tahu ya. sama Berarti sekali. bener-bener blank gitu ya. Bener-bener blank. Tapi saya berpikir seperti ini. Wajah itu sama seperti kanvas. Oh. Wajah sama seperti kanvas. Akhirnya saya coba, saya ke salah satu toko makeup, saya tanya, ini untuk apa? Ini untuk apa? Saya berumpama gini, oh ini catnya dan wajah Oke. ini kanvasnya. Oke, wajah kanvas dan alat kosmetik ini sebagai catnya. Catnya. Oke, itu hanya tanya toko make up atau Toko- sempat saya private untuk tanpa pelatihan? private. Tanpa private sama sekali. Tanpa pelatihan sama sekali Tanpa ya. pelatihan sama wow, sekali. otodidak ya. Mencoba Mas. Oke, mencoba sampai sekarang berhasil menjadi seorang salon terkenal lah di Kediri ya. Amin ya Allah. Ini bagaimana lika-likunya Mas perjalanannya hingga terkenal sekarang? Lika-likunya banyak sekali, mulai dari kita diremehkan orang, mulai kita dihina orang, tapi ketika kita mendengar hinaan, ketika kita menghina remehan, mereka lah sebenarnya jalan kita untuk menuju ke arah siap gitu. Diremehkan dan dihinakan. Ini Iya. gimana Mas? Ini kayaknya menarik banget kita bahas. Ini oleh mungkin senior atau mungkin sama pelanggan yang belum merasakan tata rias atau teman-temannya yang ini gimana ceritanya Mas? Ya, Ah, dulu saya korban bullying. korban bullying Mas ya. Banyak orang mengatakan saya itu apa? Tetangga itu mengatakan Tigor itu siapa? Ah, Kelas TK sampai SMA saya tidak punya rumah. Buat Oke, Bro. kuliah aja tidak mungkin. hmm, Tapi saya punya prinsip, saya harus merubah kehidupan orang tua saya. baik. Mereka yang membuka jalan antara yang bagi kita tidak mungkin, tetapi Tuhan memungkinkan saat itu. Wow, luar biasa, amazing. Bro Tigor ini mulai dari nol ya. Nol sekali. Dimana tidak punya rumah, Tidak punya rumah. bisa mempunyai rumah dari jasa make up. Sama bikin baju. Bikin baju. Oke. Berarti mulai dari nol tuh cari pelanggan satu-satu dulu Mas ya, Bro ya. Awalnya gini loh, saya enggak tahu itu keajaiban Tuhan. Ada orang datang ke tempat saya, dia pesen baju. Mas, saya dulunya kan penari gitu. Oh, dulunya penari Saya ya. duta Bro Tigor tari ya? Kediri 2012. Wow, duta penari ya. Baik. Ada orang pesen baju di saya, Mas bikinkan baju sekian loh. Pak, saya tidak punya bajunya. Coba Mas Tigor gambar aja. Saya gambar, dia kasih modal. Saya enggak tahu kalau dia ini sistemnya sewa. Kalau saya hitungnya beli. Hitungnya beli ya. Pak, ini beli sekian. Dibawa ke Malang salah satu kampus gitu. Ah, Saya bikinkan jadi. Tiba-tiba di hari ketiga bapak itu datang. Saya takut, wah ini pasti komplain ada yang nggak bener gitu. Ya ternyata
mendapatkan juara 1 Wah, rancangannya. luar biasa. Jadi pertama itu Iseng. Bro Tigor kaget atau Saya kaget, saya kok datang takut. lagi, takutnya komplit Saya pikir komplit dikembalikan, ganti. dia mintakan juara 1. Malah juara 1. Terus gini, terus bapak ini bilang gini, Mas ini mau mengembalikan kostum loh Pak, kenapa kok kostumnya dikembalikan? Apa tidak sesuai dengan rancangan? Loh, saya kan sewa gitu. Oh. Saya tidak beli. Saya tetap tidak mau loh Pak, ini hitungannya hitungan beli, tapi saya kan sewa. Gitu. Mulai itulah saya punya baju. Baik, berarti Bro Tigor itu prinsipnya menjual, namun bapaknya ini ternyata cuma menyewa. Itu totalnya 45 baju. 45 baju. Pertama kali saya bikin untuk make up itu saya nekat. Gini, orangnya kan pesen baju. Lah Mas ini make upnya gimana? Loh Pak, saya tidak bisa make up. Oke. Tapi saya bisa lukis. Ya sudah, ini anak-anak dibikin face painting aja. Akhirnya saya melukis di wajahnya orang. Di hitungan pertama yang mendaftar itu cuma 2 orang. Begitu saya di lokasi, orang kedua sudah saya make up, semuanya minta make up saya. Wow. 45 orang saya kerjakan sendiri. Amazing, keren banget. Itu pertama. Berarti Bro Tigor ini yang pertama adalah membuat baju ya, membuat baju. Terus mendadak bapaknya itu, bapak siapa? Boleh tahu namanya? Bapak saya lupa namanya. Salah satu kampus kebidanan Malang. Kampus Jalan kebidanan Ijen di Malang. Iya. Itu Bro Tigor di Malang apa Kediri? Saya di Kediri. Di Kediri. Orangnya datang ke Malang. Saya tekniknya lukis, ya sudah saya gambar baju Oke, itu berarti orangnya dari Malang ke Kediri atau dia punya rumah di Kediri, kerja di Malang? Kampusnya itu ada cabang di Kediri Oh, juga. ada cabang Kediri ya. Iya. Oke, tahu-tahu. Kampus kebidanan di Kediri. Iya. Oke, Bro Tigor berawal dari berarti jahit baju, terus Iya. Gambar dulu, make up gambar dulu, jahit baju. ternyata Make up. dari bapaknya Malang itu mahasiswinya untuk di make upin Iya, sekaligus. akhirnya membuka jalan semuanya. Itu tata riasnya udah siap di rumah berarti ya? Hanya apa ya? Hanya ala kadarnya aja. Ala kadarnya aja. Tapi hasilnya perfect. Keren. Dan banyak masalah yang tidak terduga. Kenapa kok saya sampai ke make up yang lainnya, bahkan sampai ke orkes. Itu salah satunya saya sempat beli HP BlackBerry second. Oke, dari HP BlackBerry second, saya tidak tahu di situ kan harus diformat atau apa. Saya tidak tahu itu HP bekas siapa. Ternyata banyak salah satu artis di situ. Saya gambar iseng. Nah, saya pikir ini pasti artis, bukan artis dia. Begitu saya iseng-iseng gambar di kertas, si artis ini pesen baju di saya. Pada saat itu lagi booming-boomingnya dangdut Jawa Timur. Di situ saya mulai, nah ini apa sih maksudnya Tuhan ini seperti apa itu? Banyak hal yang tidak mungkin terjadi. Wow, keren banget. Jadi berawal dari beli HP bekas, ternyata bekasnya miliknya artis yang teman-temannya BBM-nya itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Itu bahkan sampai sekarang saya pun masih nyambung sama teman-teman itu. Oke, siapa mas artisnya kalau boleh tahu sekarang? Ada Mbak Nisa Gita, Devi Ana Safara, lain-lain banyak yang di situ. Artis-artis Sarah Brilian. Iya. Yang populer di Jawa Timur. Dulu pertama ke STV mulai masuk ada dangdut, saya dibawa ke sini itu, ya itu pertamanya. Oke, bermula dari situ ya. Bermula dari situ, dari HP bekas. Dari HP bekas bisa berkah. Bisa berkah, alhamdulillah. Oke, Mas Tigor, kalau bicara masalah jahit baju, ini Mas Tigor sempat les apa otodidak juga bikin bajunya? Semua otodidak. Semua otodidak. Wah, kok bisa Mas ya? Kalau polanya jahit saya enggak paham. Cuma saya ini main logika. Jadi pola jahit pun sebenarnya nggak ada les-lesan Tidak sama ada les. sekali. Jadi kalau orang tanya ini rumusnya apa, saya enggak paham. Pertama beli kain ditanya, Mas belikan yang engkoknya berapa? Engkok itu apa? Saya enggak paham. Oh ternyata ini lebarnya berapa. Jadi rumus saya rumus ngawur, rumus logika. Oke, berarti penuh imajinasi kalau bisa dilihat, digambarkan. Jadi tidak pernah les, tidak pernah pelatihan, namun bisa membuat gaun-gaun indah. Karena saya ingat pesan bapak saya, tidak usah takut. Apapun tidak usah takut. Oke. Hasilnya apa nanti belakang kita coba. Oke, berarti pesannya bapak dulu, jangan takut, pokoknya maju. Ya Allah, kenapa saya sensitif sekali sampai seperti ini? Oke, nggak apa-apa bro. Sorry. Namanya juga flashback suatu perjuangan ibaratnya. Yes. Oke, Bro Tigor. Aku penasaran sama bullying tadi. Ada nggak peristiwa yang sangat tidak terlupakan? Kamu menjadi cacian orang itu karena masalah apa? Sehingga sangat membekas banget. Ada teman sendiri. Teman sendiri ya? Dipukul. Dipukul? Itu dipukul karena apa? Tidak tahu. Oh my god. Itu di sekolah atau di Sekolah. Di sekolah.
SMP atau SMA? SMP. SMP SMA. Jadi karena mungkin melihat Mas Tigor sedikit berbeda sama teman-teman lain, atau Mas Tigor adalah lebih ibaratnya menyukai dunia fashion. Anda tahu saya seperti apa, dipukul, rokok itu di tangan. Masya Allah, sampai rokok di tangan kamu? Iya. Oh my god. Pernah nggak sih bilang ke guru BP ya, guru BK dulu, atau ke sekolah itu? Sorry sampai nangis. Oh iya, nggak apa-apa bro. Percuma kita bilang untuk apa itu. Jangan dendam sama orang. Oh, karena kejadian berulang-ulang, mau lapor sekali, dia ngulangi berkali-kali gitu ya? Ini satu orang atau ada beberapa kelompok? Enggak, banyak. Banyak, oh my god. Bener-bener ini buat teman-teman pemirsa juga harus mulai dari sekarang harus berhati-hati ya, tidak melakukan tindakan fisik apapun sehingga tidak terjadi korban bullying seperti ini. Karena menjadi korban bullying ini akan dirasakan seumur hidup istilahnya. Namun dengan Mas Bro Tigor ini mengungkapkan perasaannya, ini sebagai mendidik kita untuk tidak membuli siapapun. Karena, tapi saya enggak pernah dendam. Untungnya saya frustasinya itu enggak keburu gitu. Ketika saya dikatakan orang, oh saya tidak seperti apa yang mereka katakan, saya pasti bisa. Oke, berarti hebatnya Bro Tigor ini, kadang orang dibullying, kadang dipukul itu dendam, larinya ke narkoba lah, larinya atau mungkin ke perbuatan yang melanggar hukum, atau mungkin trauma, atau sempat bunuh diri. Tapi Bro Tigor itu malah memotivasi kamu untuk bisa lebih sukses gitu ya? Iya, trauma ya. Kadang saya sempat takut bertemu dengan orang waktu itu. Sampai takut ketemu orang? Takut ketemu. Jadi saya pulang sekolah sendiri, selesai belajar pulang gitu aja. Kalau saya pikiran lagi ingat, ya sudah saya ikut ekstra apapun yang ada di sekolah. Intinya saya jangan sampai kosong. Kalau saya sekosong, saya selalu itu. Mulai dari pramuka, PMR, semuanya saya ikuti. Berarti Bro Tigor ini di sekolah juga aktif banget untuk ekstrakurikulernya ya? Oke, baik. Oke, Bro Tigor, bicara masalah kesuksesan. Oke. Penghargaan apa aja udah terima Bro Tigor sampai saat ini, kalau boleh tahu? Mulai awal Duta Tari Kediri 2011, Duta Tari 2012, Kediri 2011, Festival Indonesia Cerdas Surabaya. Wow. Apalagi ya? Tari Jawa Timur. Tari Jawa Timur. Tingkat nasional. Oke, untuk modeling dan juga makeup artist? Iya. Sempat juga sampai level nasional? Kalau makeup artist saya belum sempat ini. Kalau ada ikut lomba-lomba kan teman-teman ikut, saya enggak berani ikut. Kenapa gak beraninya, Bro? Enggak tahu, masih belum enggak berani ikut. Tapi alhamdulillah ketika saya tidak ikut itu ada jalan di luar kayak salah satu TV nasional, TV Jakarta yang pesan baju di saya sering. Wah, keren banget. Mungkin karena kesibukannya Bro Tigor membuat gaun ya, sehingga tidak ada waktu untuk ikut-ikut event-event nasional untuk makeup artist. Oke, kalau boleh tahu sekarang punya banyak karyawan berapa, Bro? Karyawan di make up 7, dekorasi 3, 10, 15 ya. Sekarang terjun juga di wedding organizer. Oke, di tengah pandemi seperti ini, tantangannya apa sih, Bro, untuk tetap eksistensi di wedding organizer, padahal aturan tidak boleh melakukan atau tidak boleh ada pesta hajatan. Gimana pengalaman kemarin di tengah pandemi, Bro? Di tengah pandemi sempat sepi. Tetapi kini ada masih ada yang bikin resepsi kecil gitu. Oke, yang dia di keluarga aja ya. Di keluarga aja. Terus saya juga ada karyawan banyak. Nah, kalau jobnya sepi, kita seperti apa? Nah, gimana ini, Bro? Kan kasihan toh mereka. Akhirnya saya bikin make up gratis untuk keluarga yang kurang mampu atau yatim piatu. Wow, make up gratis untuk keluarga yang kurang mampu yang akan melakukan hajatan. Iya, mulai dari make up, baju. Wah, keren. Gratis tanpa bayar apapun? Tanpa bayar sepeser. Wah, amazing, keren. Itu berapa orang yang udah daftar itu kemarin? 1 bulan kita jatah pemberkatan gereja 4, akad nikah 4. Akad nikah 4, gereja 4 ya. Oke, kategori tidak mampunya bagaimana ini, Bro? Untuk mengkategorikan. Misal dia kan ada orang kaya kan, tapi dia mumpung gratis nih. Enggak apa-apa. Itu urusannya dia sama Tuhan. Yang penting saya mengatakan ini khusus yang kurang mampu. Oke, baik. Itu tidak ada kategori apapun ya. Yang datang ke situ dilayani ya. Dilayani. Oke, Bro Tigor. Tanpa memungut biaya apapun. Tanpa apapun. Wow, keren banget. Terus gimana untuk menggaji karyawannya, Bro, kalau boleh tahu? Kalau karyawan tidak kerja digaji kan konyol. Nah, kalau kita ada job
entah ini job dibayar berapa, enggak dibayar, kan mereka kerja. Oke. Gitu Wah, loh. keren banget ya. Berarti Bro Tigor ini punya ya mungkin tabungan yang besar ya ketika pandemi. Bismillah. Tidak ada pemasukan tapi masih ada dana untuk menggaji karyawannya. Bismillah. Nah, daripada karyawan tidak bekerja apapun, lebih Iya. baik kita ada promo Ada kegiatan, free. iya. Wah, keren banget ini. Betul. Ini bisa jadi contoh buat generasi muda di mana tetap memperkaryakan karyawannya di tengah pandemi. Iya. Meskipun harus berkorban uang pribadi. Benar nggak? Tapi masih ada rezeki dari lain. Amin, Iya. amin. Allah memberikan rezeki yang lain ya. Amin. Baik, Bro Tigor, bicara masalah persaingan. Gimana sih persaingan wedding organizer saat ini? Kalau boleh tahu kan banyak banget sekarang wedding organizer, juga makeup artist. Mungkin ada pengalaman tentang persaingan di dunia seperti ini? Kalau saya menganggapnya ini semua ini positif, Mas. Saya sih tidak mau bersaingnya ini sehat-sehat aja lah. Yang sehat-sehat aja ya? Iya, bersaingnya lebih ke kalau misalnya kita hari ini tidak dijawab orang ya sudah lah, mungkin besok Oke. bulan depan ada lagi. Berarti Bro Tigor ini orangnya legowo banget ya. Kalau misalnya sudah WA, udah hitung-hitungan harga deal segini, Iya. ternyata dia lari ke makeup artist Tidak satunya. apa-apa. It's okay. Berarti ya? bukan rezeki, masih Oke. belum rezeki kita gitu. Tidak ada sakit-sakit hati, Tidak ada ya? lah. Wah, keren banget ini. Perlu dicontoh buat yang lainnya. Oke, Bro Tigor, bicara masalah modeling ya. Banyak kok aku lihat teman-teman aku juga belajar model ke Bro Tigor. Iya. Ada Andin itu ya? Iya, Andi ini Jadi ya. muridnya Bro Tigor. Itu pun juga ada hal yang di luar pikiran gitu. Di luar pikiran. Iya, saya enggak paham itu model itu apa. Oke. Catwalk itu saya enggak paham sebenarnya. Berarti Bro Tigor ini tidak pernah masuk agensi modeling Tidak atau pernah pelatihan masuk. model. Wow, keren. Tidak pernah. Tapi bisa buka kursus modeling ya? Itu gara-gara kesalahan telinga saya salah mendengar. Salah mendengar? Gimana Saya tuh mendengar ceritanya? pada saat itu ada di Kediri itu mengadakan audisi lomba. Kalau saya dengar di radio, dengar di radio saya dengar kan karena saya penari, Penari. saya dengarnya lomba tari. Lomba tari. Begitu saya daftar loh kok semua dandannya olahraga. Saya dipanggil, Mas Igor ya disuruh ngisi data loh. Besok kumpulnya di KONI ya jam 8 loh. Kok KONI gitu. Loh ternyata lombanya itu panjat tebing sama lari gitu loh. Wah. Loh berarti lomba tarinya enggak ada? Enggak Mas, ini lomba lari. Oh gitu. Terus yang kedua, saya ikut lomba bakat di salah satu Kediri itu ada tahun 2012 waktu itu. 2012. Bakat saya tari lah. Ternyata di situ Icon of Chang itu yang diutamakan catwalk. Oke, waktu diutamakan. Ya Baik. mau enggak mau kita harus bisa modeling. Saya enggak tahu sama sekali, itu saya buta. Tapi saya gaya-gaya pinter gitu. Walaupun saya enggak mudeng, tak lihat temanku gitu. Melihat aja ya. Kita lihat oh ya habis dari situ muter ke depan. Oke. Oh ya akhirnya saya bisa catwalk. Jadi pesan saya buat siapapun jangan pernah mengatakan diri kita tidak bisa sebelum kita mencoba. Harus mencoba dulu. Iya. Apakah sempat lihat di YouTube atau di video-video? Belum, pada saat itu zaman saya belum ada YouTube. Belum ada Sudah YouTube, ada ya? tapi belum ini. Sefamiliar Belum sekarang. sefamiliar ibaratnya. sekarang. Banyak handphonenya jadul ibaratnya. Iya, handphone jadul. Oke, berarti Bro Tigor itu dulu melihat ya, Melihat model saja. itu seperti ini, jalannya kelilingnya seperti ini. Iya. Jadi berawal dari melihat Dari aja. melihat kita kita resapi seperti apa sih catwalk baru kita tahu. Oke, ATM ya, amati tiru modifikasi ibaratnya. Iya. Oke, Bro Tigor. Sekarang sudah punya berapa siswa untuk modelnya? Banyak saya enggak bisa ngitung. Banyak ya? Ya mulai dari usia TK, SD Dari TK, SD. sampai maksimal 35. Kalau ada yang Mas saya usianya 40 tapi ditugaskan fashion show. Kita Oke. harus bisa catwalk ya sudah kita ikut. Wow, luar biasa. Ini untuk catwalknya pelatihannya tiap hari apa kalau boleh tahu? Hari Rabu sama Sabtu. Rabu Sabtu di Iya. studio di Tigor iya, Agency. Tigor Agency. Oke, baik. Banyak banget Tigor Agency yang modeling, makeup artist, Iya. terus wedding organizer, jahit baju. Iya. Wah, keren banget. Pernah nggak sih dipesenin dari artis Jakarta pesen baju ke Bro Tigor? Pernah. Siapa artisnya, Mas? Waktu itu Ernada Academy. Erna Academy ya. Ya, terus yang siapa itu? KDI, final KDI kemarin ada yang beberapa pakai Oke. bajuku. Banyak artis-artis pendatang Artis-artis baru ya yang pendatang ikut baru. ajang di nasional Iya. yang jahitin baju ke Bro Tigor. Iya. Wah. Oke, kalau boleh tahu koleksi gaun Bro Tigor paling mahal berapa? Gue penasaran. Paling mahal. Tapi kalau saya ini gini, Mas saya bisa pesen baju berapa? Lah, saya manut sampean aja. Budget sampean berapa?
Kalau dia mampunya segitu ya kita bikinkan. Oke, berarti Bro Tigor ini tidak mematok harga Tidak ya? mematok Kebanyakan harga. seorang desainer itu matok harga minimal 100 juta, 50 juta, Enggak, 30 juta. Bro Tigor tidak ya? Jangan kalau sekali kita gepuk, Iya. karena proses orang kan suatu saat setiap waktu bertambah semakin banyak desainer lagi muncul. Kalau kita gepuk harga sekian, nanti kita ini bisnisnya bisa menurun. Oke, berarti misal ada Ibu Erni datang ke rumah bawa kain, tolong bikinin gaun. Iya. Aku ada uang cuma 100.000 misalnya. Bisa. Mungkin Bro Tigor mau terima ya? Mau nerima. Wah, keren banget. Ini Bro Karena Tigor, kita lebih ke apa ya? Tidak hanya itu aja. Mulai Oke. dari anak-anak sekolah luar biasa yang pengen belajar, oke, ayo kita belajar. wah, sama sekolah luar biasa ya. Iya. Ini Bro Tigor ini jiwa sosialnya tinggi banget ini plusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Oke, Bro Tigor, tadi belum dijawab. Gaun paling mahal dibikin paling mahal berapa? Paling mahal? Paling mahal 10. 10 juta ya. 10 juta. Oke. Bahan-bahannya harus pergi keluar kota atau cuma beli di Kediri aja? Di luar kota ada yang kita kirim dari luar negeri juga ada. Oke, sampai bahannya dari luar negeri juga ada ya? Ada di luar Oke, negeri. oke. Itu apakah tidak memberat biayanya kalau kita beli dari luar negeri itu, Bro? Kita konsultasikan ke klien dulu. Misalnya bahan dia kan biasanya ini bawa gambar. Mas saya pengen bahannya seperti ini, tetapi saya jelaskan dulu kalau di daerah kita bahan ini belum ada. Seandainya Oke. kita impor dengan harga sekian mau ndak? Kalau beliaunya mau baru kita kerjakan. Oke, berarti Bro Tigor ini sangat transparansi data banget Iya, ya. iya. Kalau misalnya gaun ini dari luar negeri, jadi biaya seperti ini, jadi transparansi untuk keuangannya sangat transparan sekali Iya. ibaratnya. Oke, Bro Tigor, bicara masalah di tengah pandemi seperti ini ya, Iya. masih pandemi seperti ini, harapan kamu untuk dunia wedding organizer bagaimana untuk tetap eksis? Karena memang banyak sekali saya lihat teman-teman juga mengalami gangguan keuangan, Iya. terus juga sampai ada yang menutup usaha organizernya karena memang jobnya kan sedikit ya, karena Iya. pembatasan sosial, banyak acara yang tidak diizinkan. Tapi mulai sekarang sudah mulai ya. Iya. Mungkin punya tips untuk teman-teman agar tetap eksis di tengah pandemi seperti ini. Kalau tips untuk semua teman-teman gini loh, kita ndak usah takut dengan hal apapun, dengan keadaan apapun. Jadi kalau kita diterjang berbagai masalah, kita harus bagaimana untuk kuat berdiri gitu. Ndak hanya di wedding aja, karena ini hampir menghantam keseluruhan mulai dari Iya. hal apapun itu. Iya, gitu. jangankan wedding, penjual pentol Penjual cilok pun pentol juga cilok kerasa juga ya. kerasa. Karena banyak sekolah diliburkan, Iya. sekolah di dalam rumah, di rumah aja, akhirnya banyak penjualan yang menurun. Iya. Jadi pemikirannya gini ya, jangan mikir yang berat-berat wedding organizer. Penjual pentol cilok pun juga terdampak. Terdampak, pandemi. semuanya terdampak. Baik, mau nggak mau harus tetap dengan Bismillah. Iya, kita tirakat dulu. Iya, jaga dulu. Baik. Oke, Bro Tigor, selama pandemi kemarin 2 tahun ini kurang ini pernah nggak sih mengalami masalah keuangan sehingga Bro Tigor harus menjual aset untuk mempertahankan usaha? Pernah nggak sih kemarin? Alhamdulillah belum Ya. sampai, iya. Karena aku lihat ada teman-teman juga organizer dia sampai menjual asetnya agar bisa menggaji karyawannya. Berarti Bro Tigor alhamdulillah masih aman-aman aja ya Alhamdulillah. asetnya ya. Karena kita harus memutar-muter. Oke. Dari sana diputar ke sini, dari sini diputar ke sana. Oke, baik. Oke, saya sekarang bicara masalah pribadi Bro Tigor boleh ya? Oh, boleh. Dikit-dikit aja deh. Yes. Bro Tigor sudah punya pacar? Jawab jujur. Belum ya? Belum. Sudah ada yang nembak atau deketin? Deketin. Ada Banyak nggak ya? Bismillah. Pernah nggak sih mungkin dari murid ya, dari murid modeling yang mungkin ternyata suka sama Mas Tigor? Pernah nggak sih cinlok atau mungkin kejadian cinlok sama murid sendiri, pernah nggak kejadian? Pernah. Oh, pernah ya? Tapi kita harus jaga jarak juga. Jaga jarak Iya. ya. Berarti Bro Tigor punya pengalaman cinlok sama siswanya sendiri. Ya Allah, akhirnya kebongkar di sini. Oke, itu gimana ceritanya? Kau bisa cinta lokasi dalam? Biasanya guru sama siswa kan tidak boleh kan pacaran ya. Iya. Tapi ini Bro Tigor cinlok, cinta lokasi. Namanya cinta kan tidak bisa dibatasi ya. Itu kan Yes. urusan sangat privasi di Iya. hati. Kita nggak bisa menolak. Iya. Itu gimana ceritanya dulu kemarin? Ceritanya gimana ya? Ketika dia main, sebenarnya bukan di model. Apa di model? Iya, ditari, terus dia Ditari. ini juga suka tentang
hal-hal misteri sama seperti saya. Akhirnya Oke. kita bisa curhat-curhat. Dari curhat ini tambah-tambah kelamaan Ternyata kesana. nyambung ya. Nyambung. Oke, nanti ada bahasan lagi tentang masalah indigo ya. Oh, iya. Ya, kita bahasnya. Oke bro, itu putusnya kenapa? Penasaran? Karena kan kalian sudah satu aliran ya ibaratnya ya. Iya. Putusnya karena apa? Kita suka tetapi kita enggak sampai pacaran. Oke, sama pacaran Nggak ya. sampai. Berarti apa ya? TTM, teman tapi mesra. Tanpa status, men. Tanpa status. Oke. Oke, Bro Tigor. Planning rencana nikah usia berapa? 30. 30 ya. 30. Sekarang boleh tahu? 27. 27 kurang 3 tahun ya. Kurang 3 Oke. tahun. Ada gak sih target dari orang tua? Le, kamu harus segera menikah. Ada nggak, Bro Tigor? Ada lah. Ada ya. Ada. Di targetnya Bro Tigor 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun mencari jodoh. Kita targetnya segitu, tapi nanti Oke. Tuhan mau mengarahkan ke usia berapa kan kita enggak Iya, tahu. siapa tahu bulan depan langsung kirim undangan ke Firman. Yes. Nanti MC-nya gue udah siap ini. Siap. Oke Bro Tigor, mungkin mau ngasih saran-saran buat teman-teman untuk tetap lebih eksis di dunia modeling, di dunia makeup artist dan juga desainer ya. Iya. Saran-saran buat teman-teman untuk tetap eksis di tengah pandemi seperti ini. Jangan pernah kita takut untuk mencoba apapun gitu loh. Kalau kita hari ini tidak ada job, kita aja bikin. Saya juga seperti itu. Kita itu besang gitu. Wah, ini tidak ada orang pesen baju, tetapi udahlah kita pesen aja. Kita pajang laku. Wah, keren banget. Jadi meskipun tidak ada order, tetaplah berinovasi berkarya. Iya. Nanti akan datang sendiri Iya, rezekinya. misalnya tidak ada orang make up ya sudah siapa kayak kita make upin. Saya biasanya seperti itu, tidak ada job Oke. make up tapi nanti di Instagram tidak ada yang kita upload, udahlah kita make upin itu orang Oke, siap. iseng-iseng itu. Keren banget. Oke, demikian podcast Ruang Publik bersama Siap. Tigor Ortodan. Thank you banget bro ya. Terima kasih bosku. Mudah-mudahan tetap lancar, jaya, dan terus berinovasi agar Amin. lebih baik lagi. Amin ya rabbal Demikian alamin. podcast Ruang Publik bersama saya Firman dan Tigor Ortodan. Kita ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.